Hampir 2000 tahun orang Kristen sudah beribadah di hari Minggu. Kemudian tiba-tiba muncul Ellen G. White dan mengatakan bahwa ibadah hari Minggu gak benar. Dengan berbagai macam alasan argumen yang dia buat berdasarkan mimpi penglihatan dia. Selama 2000 tahun, hampir 2000 tahun, Tuhan gagal memberitahu kepada orang Kristen bahwa ibadah seharusnya di hari Sabtu. Saya nggak tahu pendeta ini siapa, tapi dari apa yang dia sampaikan di sini, itu menandakan bahwa semua orang yang beribadah di hari Minggu itu adalah tidak Alkitabiah. Nah, mari kita dengarkan cuplikannya dan setelah itu akan saya tanggapi apa yang dia sampaikan. Mari dengarkan videonya. Dalam sejarah kekristenan dan kitab suci sehubungan dengan praktek pemeliharaan hari Minggu, tidak ada alasan Alkitabiah untuk perubahan ini. Sekalipun benar bahwa Yesus dibangkitkan pada hari Minggu, tapi Yesus tidak pernah memberikan signal bahwa orang Kristen harus beralih dari hari Sabat kepada hari Minggu untuk menghormati kebangkitannya. Bahkan ketika dia meramalkan peristiwa pengepungan dan keruntuhan kota Yerusalem pada tahun 70 Masehi, Yesus mengamarkan agar para murid berdoa supaya peristiwa itu tidak jatuh pada hari Sabat, sesuai dengan Matius 24 ayat 20. Itu berarti hampir 40 tahun setelah kematiannya, Yesus menyatakan bahwa Sabat masih tetap akan ada. Kita harus kembali kepada Sabat Alkitab, karena Alkitab adalah petunjuk yang tertinggi di dalam iman Kristen. Nah, itulah videonya. Jadi dia mengklaim bahwa tidak ada dasar Alkitabiah bagi perubahan dari hari Sabat atau hari ke-7 ke hari Minggu, hari pertama. Bahkan dengan mengutip Matius 24 ayat 20 sebagai bukti dia bahwa Sabat masih berlaku setelah kebangkitan Yesus. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan yang Alkitabiah dan tentunya teologis bahwa beribadah di hari Minggu itu adalah benar sesuai dengan pengajaran Alkitab. Yang pertama, kita perlu mengetahui yang namanya signifikansi dari hari Minggu dan hubungannya dengan kebangkitan Kristus. Teman-teman, kebangkitan Kristus Yesus pada hari Minggu itu sebenarnya memberikan dasar yang penting bagi peralihan ibadah Kristen dari hari Sabat atau Sabtu ke hari Minggu. Nah, dalam perjanjian baru, kebangkitan Kristus adalah puncak dari karya keselamatan setelah sentralnya selesai, yaitu penebusan di kayu salib. Dan bukan hanya puncak dari karya keselamatan Yesus di dunia, kebangkitan Kristus juga adalah permulaan baru bagi ciptaan atau pembaharuan penciptaan. Dalam pertama Korintus 15 ayat 20, Paulus menyebut Yesus sebagai buah sulung dari orang-orang yang telah meninggal, yang berarti bahwa kebangkitannya adalah permulaan dari penciptaan baru. Dan peristiwa kebangkitan Kristus ini, itu lebih penting daripada Sabat di perjanjian lama. Dan karena itu, umat Kristen di gereja mula-mula itu mulai memelihara hari Tuhan, atau dalam bahasa Yunani disebut sebagai Kyriake Hamera, yang artinya adalah hari kebangkitan Kristus, sebagai tanda peringatan akan karya keselamatan yang telah genap. Garis bawahi kata telah genap di sini. Kemudian yang kedua, contoh dari jemaat mula-mula. Gereja mula-mula itu memberikan bukti bahwa orang Kristen mula-mula itu memelihara hari Minggu sebagai hari ibadah yang kudus. Beberapa ayat yang mendukung praktik ini adalah Kisah Para Rasul 20 ayat 7. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti. Ayat ini menunjukkan bahwa jemaat mula-mula berkumpul pada hari Minggu untuk ibadah, termasuk perjamuan kudus sebagai hari persekutuan orang percaya kepada Yesus. Lalu pertama Korintus 16 ayat yang kedua, Paulus menginstruksikan jemaat Korintus untuk mengumpulkan sumbangan pada hari pertama dari tiap-tiap minggu. Ini menunjukkan adanya kebiasaan berkumpul pada hari Minggu untuk tujuan rohani. Nah, ayat-ayat ini teman-teman mengindikasikan bahwa para rasul dan jemaat mula-mula sudah mulai memindahkan fokus ibadah mereka dari Sabat Yahudi ke hari pertama sebagai peringatan akan kebangkitan Kristus. Dan yang ketiga, Sabat sebagai bayangan dari Kristus.
Perjanjian Baru juga menyatakan bahwa Sabat dalam Perjanjian Lama merupakan shadow dari perhentian yang sejati yang digenapi dalam Kristus Yesus. Rasul Paulus dengan jelas menulis bahwa berbagai aturan dan perayaan dari hukum Musa termasuk Sabat hanyalah bayangan dari hal-hal yang akan datang, sedangkan realitasnya ada dalam Kristus. Kolose 2 ayat 16-17. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Teman-teman, ini menegaskan bahwa Sabat sebagai bayangan telah digenapi dalam Yesus. Dan fokus kita sekarang adalah Kristus, bukan pada hukum Sabat itu sendiri. Ibrani 4 ayat 9-10, penulis Ibrani menekankan bahwa perhentian Sabat yang sejati telah diberikan lewat Kristus atau melalui Kristus. Orang yang percaya kepada Kristus telah masuk ke dalam perhentian ini yang melampaui peraturan Sabat harian dalam Perjanjian Lama. Jadi ketika kita percaya pada Yesus, kita beribadah di hari Minggu itu nggak melanggar yang namanya hukum hari keempat, karena kegenapannya adalah Kristus. Malah orang-orang Yahudi itu seringkali malah melanggar Sabat setiap hari Sabat dengan banyak hal yang mereka lakukan yang seharusnya mereka nggak lakukan di hari Sabat. Nah, di dalam Kristus kita nggak dihakimi lagi dengan pelanggaran Sabat itu, karena pembenaran kita akan menguduskan hari Sabat itu terjadi dalam iman kita kepada Kristus. Yang keempat, Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Dalam Markus 2 ayat 27-28, Yesus bilang bahwa anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Nah, pernyataan ini itu menunjukkan bahwa Yesus memiliki otoritas atas Sabat. Dan dengan demikian, lewat kebangkitannya, dia membawa penggenapan baru dalam perjanjian keselamatan. Nah, dalam konteks ini, Yesus sebagai Tuhan atas Sabat memberikan umatnya kebebasan untuk merayakan karya keselamatannya yang telah digenapi. Kemudian yang kelima, tidak ada penekanan khusus pada Sabat dalam perjanjian baru. Meskipun Sabat ditekankan dalam perjanjian lama sebagai bagian dari hukum Taurat, Perjanjian Baru tidak pernah menekankan perlunya memelihara Sabat sebagai persyaratan bagi umat Kristen. Bahkan ketika para rasul bertemu di Yerusalem dalam sidang untuk membahas aturan bagi orang non-Yahudi yang saat itu menjadi Kristen, Sabat tidak disebutkan sebagai kewajiban. Lihat dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 28-29. Ini menunjukkan kembali bahwa pemeliharaan Sabat sebagai kewajiban hukum gak menjadi fokus bagi umat Kristen setelah kebangkitan Yesus. Dan kemudian yang keenam, mengenai Matius 24 ayat 20, di mana yang tadi digunakan oleh si bapak itu ya, sebagai bukti bahwa Yesus menganggap Sabat tetap berlaku bahkan setelah kebangkitannya. Itu ayatnya berbunyi begini lebih tepatnya. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Nah, apa maksudnya dari ayat ini? Untuk paham ini teman-teman, kita penting untuk melihat konteksnya secara keseluruhan. Matius 24 adalah bagian dari khotbah Yesus tentang akhir zaman. Yesus meramalkan berbagai peristiwa yang akan terjadi di masa depan, termasuk kehancuran Bait Allah dan pengepungan serta kehancuran Yerusalem yang akan terjadi pada tahun 70 Masehi. Ayat 20 adalah bagian dari peringatan Yesus kepada para pengikutnya tentang bencana yang akan datang, di mana dia meminta mereka untuk berdoa agar pelarian mereka dari kehancuran tidak terjadi pada waktu yang tidak menguntungkan, seperti musim dingin atau hari Sabat. Dalam konteks ini, Yesus bilang kepada orang Yahudi di Yudea waktu itu, yang sekarang Palestina, yang masih terikat pada hukum Taurat, termasuk pemeliharaan Sabat yang ketat. Pada masa itu, Sabat dipatuhi secara serius oleh masyarakat Yahudi, dan setiap aturannya sangat membatasi aktivitas fisik, termasuk perjalanan yang jauh, yang disebut jarak perjalanan Sabat itu sekitar 1 km. Nah, jika pengepungan atau serangan terjadi pada hari Sabat, orang Yahudi akan mengalami kesulitan besar untuk melarikan diri karena hukum Sabat melarang perjalanan jauh. Karena itu, Yesus meminta para muridnya untuk berdoa agar pelarian mereka tidak terjadi pada hari Sabat atau di musim dingin, karena kedua kondisi tersebut akan memperumit pelarian mereka. Dan kemudian yang kedua, dalam konteks ini, kita harus bertanya kenapa Yesus menyebut Sabat. Perlu diingat teman-teman bahwa peringatan Yesus dalam Matius 24 ayat 20 diarahkan khususnya kepada orang Yahudi di Yudea waktu itu,
Pada masa itu, pada masa sebelum kehancuran Yerusalem di tahun 70, mayoritas orang Kristen itu berasal dari latar belakang Yahudi dan masih hidup di bawah pengaruh budaya serta hukum Yahudi, termasuk aturan Sabat. Nah, orang-orang ini sangat mungkin masih menghormati Sabat, terutama di wilayah-wilayah yang kuat pengaruh Yahudinya seperti Yerusalem. Nah, oleh karena itu, peringatan Yesus tentang Sabat itu nggak berarti bahwa dia menetapkan Sabat sebagai kewajiban universal untuk semua orang Kristen sepanjang zaman. Sebaliknya, Yesus sedang berbicara dalam konteks orang-orang Yahudi yang masih terikat secara budaya dengan hukum Sabat yang pada masa itu masih sangat dihormati. Di situ, Yesus nggak memberikan perintah yang berlaku selamanya bagi seluruh gereja untuk melihara Sabat sebagai hari ibadah atau hari istirahat, enggak kok. Dan yang ketiga, untuk menarik kesimpulan dari poin pertama dan kedua, kita perlu melihat Sabat dalam Perjanjian Lama dibandingkan dengan Sabat dalam Perjanjian Baru. Untuk memahami ini lebih mendalam, kita harus menyadari bahwa perbedaan antara fungsi Sabat dalam Perjanjian Lama dan penggenapan Sabat dalam Perjanjian Baru itu ada perbedaannya. Dalam Perjanjian Lama, Sabat adalah bagian dari hukum Taurat yang diwajibkan bagi bangsa Israel sebagai tanda perjanjian antara mereka dan Tuhan. Kita bisa lihat dalam Keluaran 31 ayat 16-17. Sabat juga mengingatkan orang Yahudi tentang bagaimana mereka dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Lihat Ulangan 5 ayat 15. Sabat bagi mereka adalah hari istirahat fisik dan simbolis yang menantikan perhentian sejati di masa depan. Bedanya dalam Perjanjian Baru, Sabat dipandang sebagai bayangan dari istirahat dan pembebasan yang lebih besar yang digenapi dalam Kristus. Paulus dalam Kolose 2 ayat 16-17 itu menyatakan bahwa Sabat menunjuk kepada Kristus yang adalah realitas atau wujud yang sejati dari perhentian Sabat. Ini berarti bahwa perhentian Sabat yang sejati ditemukan dalam karya Kristus yang menyelamatkan, bukan lagi dalam aturan hari istirahat mingguan yang kaku seperti mereka di masa lalu. Sekali lagi, Yesus sendiri mengatakan bahwa Dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Markus 2 ayat 28 menandakan bahwa Sabat bukan lagi sekadar hari istirahat atau sebuah ritus, melainkan telah mencapai penggenapannya dalam dirinya. Dengan kebangkitannya pada hari Minggu, Yesus membuka era baru, di mana fokus pemeliharaan hari kudus beralih dari Sabat Perjanjian Lama ke hari pertama minggu itu, yaitu hari kebangkitannya. Dari setiap minggu ketika kita beribadah, kita bukan hanya menyembah Dia, tapi ada sebuah peringatan. Kita adalah orang-orang yang menang. Dalam beberapa dekade setelah peristiwa kebangkitan dan kenaikan Yesus, seperti yang saya jelaskan tadi awal, para rasul dan jemaat Kristen mula-mula mempraktikkan ibadah pada hari pertama dalam minggu sebagai peringatan kebangkitan Kristus. Didache, salah satu dokumen gereja yang tertua setelah kitab suci, dan ada beberapa juga tulisan-tulisan Bapak Gereja seperti Ignatius dari Antioquia yang menunjukkan bahwa akhir abad pertama, hari Minggu sudah diakui sebagai hari ibadah bagi umat Kristen, menggantikan Sabat Yahudi. So, dengan begitu kita mengetahui bahwa Matius 24 ayat 20 harus dipahami dalam konteksnya sebagai peringatan praktis kepada orang Yahudi yang hidup di bawah hukum Sabat saat itu, bukan sebagai perintah universal bagi semua orang Kristen untuk terus melihara Sabat. Yesus menggunakan referensi Sabat dalam nubuatannya tentang kehancuran Yerusalem karena orang Yahudi pada masa itu masih sangat menghormati Sabat. Tapi teman-teman, kita melihat bahwa setelah kebangkitan Kristus dan masuknya zaman baru dalam sejarah keselamatan, fokus ibadah umat Kristen berpindah ke hari Minggu, hari kebangkitan Yesus, hari penggenapan Sabat. Yesus membawa perhentian yang sejati dan umat Kristen merayakan karyanya lewat ibadah pada hari kebangkitannya, bukan lagi pada Sabat Yahudi yang berbasis hukum Taurat. Dengan demikian, Matius 24 ayat 20 itu nggak dapat digunakan untuk membuktikan bahwa Sabat masih berlaku secara mutlak bagi umat Kristen pasca kebangkitan. Sabat telah digenapi dalam Kristus, dan hari Minggu menjadi hari perayaan kebangkitan dan keselamatan yang lebih besar bagi umat Kristen di seluruh dunia.